Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari kehidupan Nuh. Saya ambil dari Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Nuh dan bagaimana dia mengerjakan dengan tepat? Mari kita akan sama-sama belajar dari perikop ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana Nuh bisa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, pasal yang 6, tetap di Kejadian pasal 6, ayat yang ke-9, di sana dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh adalah orang yang tidak bercela pada zamannya dan dia hidup bergaul dengan Allah dengan luar biasa. Kalau kita melihat di ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bumi sudah demikian rusak, ya, dipenuhi dengan orang-orang yang rusak pula katanya. Orang-orang yang rusak adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang rusak adalah orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang hidup dengan apa yang dia maui. Itulah pada zaman Nuh mendapatkan firman ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan di sana bahwa Nuh adalah orang yang tidak bercacat pada zamannya. Dan dia hidup bergaul karib dengan Allah. Itu yang menyebabkan Allah berfirman kepada Nuh untuk dia membuat sebuah bahtera. Karena Allah pengen menghancurkan bumi beserta dengan isinya karena kejahatannya itu. Dan Allah mendapatkan Nuh, seorang yang benar-benar taat, tidak bercela, dan bergaul karib dengan Allah. Dan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan panjang 300 hasta, kemudian lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Ya, dengan kayu tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan petakan-petakan tertentu, dengan tingkat-tingkat tertentu. Alkitab katakan ada 3 tingkap katanya, ruang bawah, ruang tengah, dan ruang atas. Dan Nuh harus membuat perahu yang demikian besar itu. Ya, Nuh tinggal bukan di tepi air, bukan di tepi laut, tetapi dia tinggal di sebuah dataran yang jauh dari itu, tetapi Allah memerintahkannya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Nuh melakukannya. Nuh melakukan apa yang diperintahkan Allah terhadap dia. Ya, dia membuat bahtera itu. Kalau kita melihat film animasinya gitu ya di Superbook, kita akan melihat bagaimana orang-orang mencemooh dia, orang-orang mengejek dia akan apa yang dilakukannya. Tetapi Nuh melakukannya dengan setia. Bukan waktu yang pendek dia mengerjakan bahtera yang begitu besar, tetapi dibutuhkan waktu yang cukup lama, puluhan bahkan ratusan tahun untuk membangun sebuah bahtera yang demikian besar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belajar hari ini di tengah-tengah situasi yang begitu rupa, di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah tidak masuk akal.
Pada waktu itu belum pernah turun hujan, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera yang demikian besar, karena akan datang air bah yang begitu besar melanda seluruh bumi. Nah, kita belajar hari ini untuk kita taat, untuk kita patuh seperti yang dilakukan Nuh terhadap Tuhan. Sekalipun kondisinya seakan-akan tidak masuk akal dengan apa yang harus dia kerjakan, seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang harus dia kerjakan. Tetapi kalau kita belajar tadi di ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Ya, segala yang dia kerjakan mulai dari nol, pengadaan kayu, kemudian dia mengerjakannya. Dia mengerjakan semuanya itu, katanya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat, presisi. Ya, tidak ada yang bergeser sedikit pun. Tidak ada yang salah sedikit pun. Semuanya tepat dilakukan Nuh. Demikianlah dilakukannya. Ya. Kita tadi sudah membahas bahwa dia melakukannya bertahun-tahun lamanya. Dia harus menghadapi hujatan, dia harus menghadapi banyak cemoohan mungkin. Tetapi dia melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada dia. Kunci utamanya adalah di ayat yang ke-9. Mengapa Nuh bisa melakukan itu dengan tepat, luar biasa? Karena dia bergaul karib dengan Allah. Dia mengerti apa yang menjadi kemauan Allah, dia mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Sekalipun itu tidak masuk di akal dia, di akal orang-orang pada zamannya, tetapi karena itu perintah Tuhan, tetapi karena itu adalah kehendak Tuhan, Nuh melakukan tepat seperti yang dia perintahkan. Maknanya apa, Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita hari-hari ini? Maknanya adalah untuk kita terus bergaul karib dengan Allah. Jadikan kita sebagai orang-orang yang tidak bercacat celah di hadapan Dia. Sekalipun dunia hari-hari ini mungkin semakin jahat, tetapi mari kita semakin hari semakin tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan kita terus membangun hubungan yang karib dengan Allah. Sehingga kita tahu ketika Allah berkehendak, kita tahu ketika Allah berfirman, ketika Allah memerintahkan untuk apa yang harus kita lakukan, kita melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Dan itu menjadi kekuatan kita ketika kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan cemoohan, ejekan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sadar, ketika kita mengerti, kita sedang melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu membuat kita tetap melakukan, bahkan tepat seperti yang Allah rindukan. Bapak Ibu Saudara, mari, termasuk saya juga, bangun hubungan kita terus-menerus dengan Allah, sehingga kita bergaul karib dengan Dia. Kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan mungkin bagi komunitas kita, bahkan bagi kota kita, bahkan bagi bangsa kita. Dan ketika kita melakukannya, karena itu adalah sebuah ketaatan kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, mari tetap membangun hubungan yang karib dengan Allah, sehingga kita semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kemauan Allah dalam hidup kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Dan kita menjadi orang-orang yang tepat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.